di mana masih di acara OSG, obrolan setengah babak bersama keluarga besar dari Gemilang Raya FC Cidahu. Kali ini saya didampingi oleh co-host saya, Duta Genre Kuningan, juara ketiga. Iya, dan juga manajer ganteng kita, manajer dari Gemilang Raya FC Cidahu yang akan banyak bercerita tentunya di malam hari ini, berbagi kisah, berbagi pengalaman tentang seluk-beluk persepak bolaan khususnya yang ada di Kabupaten Kuningan, dan juga lebih dalam tentang motivasi dari seorang manajer Arif Eka Hidayat yang sudah melanglang buana. Kita tahu bersama aktivitas dan juga giat seorang manajer dari Gemilang Raya ini yang juga hingga detik ini masih eksis, tentunya ingin memajukan persepak bolaan yang ada di Kabupaten Kuningan. Dengan saya host Abi Agung tentunya, langsung saja tidak akan berlama-lama di malam hari ini, kita langsung kepo-kepo. Dan sengaja buat para YouTubers, netizen yang budiman, kita di acara OSG ini tetap dengan social distancing. Social distancing juga. Kita tetap cuci tangan sebelum kita melakukan podcast ini tentunya ya. Abu, peralatan yang kita gunakan sudah kita sterilisasikan. Betul kemarin ya? Iya, siap. Oke, sesuai arahan dan juga protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Oke, langsung saja kita akan berlama-lama, kita akan berpanjang lebar. Ya, biar teman-teman netizen dan juga YouTubers bisa tahu nih sejarah ya. Karena memang Gemilang Raya ini berdiri di tahun 2014. Nah, masih banyak para pecinta sepak bola khususnya yang ada di Kabupaten Kuningan belum banyak mengetahui secara sejarah, filosofi sejarah tentang berdirinya Gemilang Raya. Oke, boleh sedikit disampaikan oleh manajer kita sejarah awal di tahun 2014 kok sampai berbentuk nama Gemilang Raya. Apa yang menjadi dasar tadi? coba Pak ceritakan. Boleh. Ya, sebetulnya Gemilang Raya itu berdiri itu di 12 April 2014. Wah, sudah lama ya ternyata Pak Arif. Ya, alhamdulillah berarti sekarang menginjak ke 6 tahun ya, ke 6 tahun. Awalnya sih sebetulnya saya tidak bisa sepak bola, bro. Asli, bro. Masa seorang Arif Eka sudah menjadi top scorer tidak bisa bermain sepak bola? Asli saya tidak bisa sepak top scorer bola. Bupati Cup sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan itu. Asli, Ya. Apalagi kalau saya dari kecil ikut sepak bola, mungkin saya sudah di MU, bro. Saya dipanggil ya sama Bukan level Liga 1 ternyata. Iya, bukan. Ya. Oke. Lanjut silakan boleh, Kang Arif. Awalnya saya itu ikut berlatih dengan SSB ya. SSB ada seorang pelatih namanya Coach Solihin. Oh iya. Ya. Saya kenal itu Coach, saya kenal. Itu sangat kesokan sekali di Kuningan karena memang termasuk salah satu pelatih yang memiliki 1000 klub di Kuningan. Iya, betul. Iya, betul. Lanjut. Saya berlatih di SSB-nya Coach Solihin. Kemudian saya datang karena pada saat itu saya masih bujangan, saya tinggal itu di Kuningan. Oke. Ya, di Kuningan, bro ya. Karena 2012-13 saya tinggal di kampung saya sendiri di Desa Cidahu. Saya turun ke lapangan hanya sekedar untuk sepak bola biasa gitu ya. Sparring biasa. Kok ini banyak potensi nih anak-anak muda. Betul, Ya. betul. Saya hanya istilahnya awal mulanya itu hanya pengen mewadahi ya, membuat wadah untuk mengarahkan anak-anak muda pada saat itu. Anak-anak yang memang punya hobi sepak bola. Punya hobi sepak bola, dan kalau menurut saya yang tidak bisa main bola gitu ya, yang tidak bisa sepak bola, tapi kok ini potensinya itu sangat luar biasa gitu. Yes, betul. Dan alhamdulillah pada saat itu kita di 2014 kita latihan dengan mendatangkan seorang pelatih pada saat itu Coach Solihin ya. Saya datangkan ya ke Cidahu ini untuk melatih mendidik anak-anak muda yang ada di Desa Cidahu seperti itu. Kemudian kita itu selama 1 tahun berlatih di 2013 sampai 2014, karena pada saat itu Kuningan itu ada klub Liga 1. Bukan Liga 1 kalau dulu ya. Apa ya? Bukan. Divisi apa namanya? Divisi utama. Divisi utama kalau tidak salah ada namanya Persires. Oh iya, Persires Kuningan. Merger itu ya, Pak? Merger ya, itu merger. Kemudian kita datangkan Persires. Selama kita latihan 1 tahun, ya 1 tahun tersebut kita datangkan Persires. Pada saat itu kita belum punya nama. Apa sih ini tim ini? Oh, betul, Pak. Belum punya nama. Pada saat itu masih mengatasnamakan apa atau memang no name?
None. Iya. Ngagorolong itu. Iya, 11 lawan 11. 11 lawan Yang nggak tahu 11. pasti Nagorolo nanti ada di bawah. Lanjut gimana? Pada saat itu besoknya mau bertanding melawan Persires 1 minggu sebelum. Betul. 1 minggu sebelum bertanding melawan Persires, saya dengan Coach Solihin ya membuat nama. Betul. Sampai Berarti langsung gitu ya? iya, bukan langsung. Pak gede-gede omong gula gitu. Oh, Ya, wajar lah, perdebatan masih ada. Perebutan Iya. saya sudah nama Siap. gitu. Coach Solihin memberi nama kalau tidak salah Gemilang Jaya. Gemilang Jaya. Gemilang Jaya. Merekomendasikan Gemilang Jaya. Kemudian saya rubah, gimana Coach kalau kita jangan Gemilang Jaya nih? Gimana tuh gitu? Gimana kalau kita Jayanya kita ganti? Oke. Itu kalau tidak salah itu jam 11 malam. Sampai malam ternyata album Jam 11 malam. Memikirkan untuk sebuah nama klub. Iya. sebuah nama klub yang sekarang sudah menjadi besar ternyata Itu album. dia. Alhamdulillah. Saya ganti Jayanya ke Raya. Coach, gimana kalau kita Gemilang Raya? Artinya naon, Pak? Nah, gitu. Yang Itu Pak, saya juga belum tahu itu. Saya belum tahu. Yang sepak bola yang ingin tahu arti makna yang sesungguhnya dari Gemilang Raya itu apa? Ya Gemilang Raya sebetulnya itu kan kalau secara harfiah Yoi. secara harfiah Betul. apalagi ini duta genre Bisa aja nih. MC terkenal bro Bros. di Kuningan pasti kan ini ya Jangan perlu ditambah. yang namanya Gemilang itu kan bercahaya Cemerlang. cemerlang. Raya itu kan Banyak. jadi menggambarkan alam semesta. Oke. Oh, Ya, iya. alam raya. Alam raya. Mudah-mudahan dengan munculnya nama ini, gitu ya, kita bisa mencerahkan generasi penerus, khususnya anak-anak muda. Gitu. Dalam Bisa hal mencer- di sini mungkin sepak bola Ya, ya. sepak bola, karena ya secara pribadi ya kita bergelunya di sepak bola. Mudah-mudahan ini ada yang bersinar gitu loh. Nah, Menarik, iya. khususnya desa Cidahu, apalagi Betul. sampai ke dunia nasional dan internasional. Internasional. Tuh, sebetulnya. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan dari manajer Gemilang Raya tentang filosofi arti Gemilang Raya lahir tepatnya di tanggal 2 April tadi betul ya? 12. Oh, 12 April. 12 April. Mohon maaf. 12 April. 12 April. Aku pelupa namanya. Tadi sedikit sudah dijelaskan sekilas sejarah tentang lahirnya Gemilang Raya di tanggal 12 April di tahun 2014. Berarti kalau dihitung-hitung ya, Kak Arif, sampai hari ini, sampai tahun ini 2020 berarti sudah perjalanannya sudah kurang lebih 6 tahun. Iya, 6 Betul. tahun. Dan perlu teman-teman YouTuber, para penggiat sepak bola ketahui, biasanya memang Gemilang Raya ini rutin setiap tahunnya mengadakan turnamen sepak bola antar klub, memang semi open, di mana ini menjadi ajang kreativitas bakat para pemain bola khususnya yang ada di Kabupaten Kuningan untuk mengaktualisasikan dirinya ya di bidang sepak bola. Nah, di tahun ini karena memang juga kita sama-sama merasakan dan kita sama-sama mengalami, kita sedang berada di era serba keterbatasan. Betul ya? Betul. Semua dibatasi, baik itu hubungan jarak kita juga harus betul-betul diatur, protokol kesehatannya juga di masa pandemi ini. Nah, kira-kira di masa-masa pandemi ini apa sih yang dirasakan oleh manajer ketika kita ingin mengadakan acara turnamen di tahun ini? Kendala apa ataukah ada hambatan apa dan keinginan apa ketika kita ingin tetap beryuforia melaksanakan turnamen sepak bola yang memang rutin, yang juga menjadi kiblatnya persepak bolaan lah ya yang ada di kampung. Dan seperti yang Agung tahu kan setiap Nah. tahunnya kan selalu meriah ya Agung ya. Selalu pastinya. Sementara pasti yang tahun ini yang selalu ditunggu-tunggu nih Yang turnamen. selalu Yang ditunggu. ke-6 tahunnya sementara kita tahu kan sedang ada pandemi ya. Tarkamers di luaran sana sudah menantikan kapan digelarnya turnamen perhelatan paling akbar turnamen sepak bola yang ada di Kuningan yang selalu diadakan oleh Gemilang Raya. Silakan Kang Arif. Ya dengan situasi sekarang yang sebetulnya kita sudah persiapkan dari Betul. awal tahun ya. Awal Dari tahun. awal tahun kita jelas sudah persiapkan Betul. ya. Karena pada awal tahun kita kan belum tahu ini ada si apa nih covid 18 ya nu yang sarakeun kan gitu Kalau ya. Pak Arif jersinya nomor berapa?
Oh 9, bukan 19. Bukan 19. Bukan. Kalau 9 bawa hoki ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Top skor aku, top skor. Oh, itu percaya semua orang sudah tahu. Silakan. Ya kita sudah persiapkan untuk tahun ini di awal tahun dan kita sudah di manage sedemikian rupa sampai sebetulnya untuk tahun ini kita untuk nominal total hadiah itu kita naikkan. Betul. Sebetulnya kita sudah Jadi persiapkan. berapa total itu kalau tidak salah? Kalau untuk tahun ini kita total itu di angka 60. 60 juta guys. Besar banget Agung, 60 juta. Plus 1 unit sepeda motor. Pastinya. Progres itu harus menjadi ciri khasnya ya. Ya, ciri khas. Untuk para pecinta, para penonton setia itu ada 1 unit. Nah, lanjut lagi. Ya kalau secara keinginan, secara pribadi dan kita manajemen yang ada, kita ini kan pengen berlangsung, pengen berlanjut Sesuai dengan rencana lah ya. sesuai dengan Mudah-mudahan terlaksana ya Pak Arif. Tapi ya karena situasi sekarang seperti ini, mungkin ya dari kami, marilah kita berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan situasi pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai dan segera berlalu begitu. Jadi bisa turnamen berjalan, bisa masyarakat berjalan aktivitas sehari-harinya. Anak sekolah pun biar segera. Pokoknya semua aktivitas. Iya, semua. Bukan hanya sebatas di dunia sepak bola, Iya, tapi betul. semua aktivitas bisa kembali berjalan. Amin. Normal. Betul ya Kang Yusuf ya? Iya, Nah, betul. saya juga pengen sedikit cerita nih. Kang Yusuf juga ini termasuk salah satu pemain sepak bola yang kali ini juga berada di stay ya, setiap apa namanya sudah di wilayah Jawa lah ya. Iya, betul. Apalagi dengan masa-masa pandemi seperti ini pasti juga ikut merasakan ya Kang Yusuf? Ikut merasakan terdampak dan betul-betul stay at home semuanya Betul. gitu ya. Yang biasanya banyak callingan untuk main tarkam di liga-liga tarkaman ya, Iya. Liga C. Tarkaman ya, para pemburu dolar ya. Betul sekali. Para pemain gacor kalau kita sebut Iya, ya. betul. Banyak yang sementara ini ya memang betul-betul ya kita juga inginnya mereka juga tetap berlaga, tetap berkompetisi. Namun ya karena memang siap seperti ini ya. Nah, kira-kira di masa pandemi ini saya pengen ke Kokos dulu ya. Apa sih yang dilakukan ketika masa-masa pandemi di rumah? Hal-hal apa saja kan yang dilakukan selama stay at home? Ya, kalau saya sendiri karena saya juga semester akhir ya Agung ya. Oh, masih kuliah? Masih kuliah. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Di Unsur Universitas Universitas Islam Sudirman. Oke, silakan. Alhamdulillah semester akhir kan lagi nyusun gitu kan. Karena sekarang tidak bisa ke sana jadi harus apapun serba online. Betul. Revisi online dan Bimbingan online? tetap online Agung. Jadi itu juga satunya dampaknya dari COVID-19 ini nih. Dan juga aktivitas ya tetap berjalan seperti biasanya, cuman kita memperhatikan protokoler kesehatan. Alhamdulillah kan di Gemilang Raya juga tetap latihan, tapi kan dengan ketat gitu dari Pak Manajer juga kan harus cek suhu tubuh sebelum kita masuk, cuci tangan dulu sebelum latihan. Jadi ya aktivitas tetap seperti biasa, tetapi kita belum bisa berpergian jauh-jauh tentunya Agung ya. Belum bisa kita ikut sepak bola lah sana kemari yang biasanya kita sering sparring yang jauh mungkin Nah, ya, iya. itu jadi ya harus ditahan dulu mungkin. Ada bicara sedikit. Ya, berarti masih melakukan aktivitas-aktivitas positif. Apalagi terakhir belum sampai seminggu ya kalau tidak salah sudah terpilih menjadi deterjen Alhamdulillah. juara ketiga Kabupaten Kuningan. Ini saya juga turut bangga karena ada perwakilan kita. Terima kasih. Ya, keluarga Kuningan. Itu Iya, ya menarik betul. ya. Yang juga tentunya yang harapannya ke depan akan mengedukasi, yang memberikan informasi kepada kaum milenial kita, generasi Z, betul ya? Betul. Iya, di mana dalam rangka menguatkan motivasi, menguatkan pembentukan mental, pembentukan diri dari para pemuda ini agar menjadi pemuda yang bermanfaat. Oke, itu sudah sedikit. Sekarang coba ke Pak Arif. Gimana bro? Kalau saya lihat nih, background di belakang ini luar biasa ini Pak Arif. Iya. Ini ada yang mulai kecil yang dari 5 cm sampai ke 3 meter ini. Saya juga dari tadi pengen tahu sebenarnya Agung. Nah, ini dia. Ini contoh nih, ya. Saya lihat di sini nih, ada juara bersama
turnamen sepak bola Karang Taruna. Oh iya. Nah, Dan ini Agung nih. ini yang terakhir mungkin ya Pak Arif ya? Yang Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Betul. Ya. Ini. Dan ini yang luar biasa ini Kang Yusuf. Kalau saya boleh lihat nih, kalau Ya. saya boleh lihat ya nih, Juara satu selalu. Saya jadi ingat Piala Dunia 98. Replikanya sudah ada di Gemilang Raya. Coba tolong diceritakan. Apalagi lihat baca Kang Yusuf nih. Betul. Luar Juara biasa. satu Juara ternyata. satu turnamen sepak bola Nagran Cup di desa Bangka. Gebang Blok Karangbulu. Karangbulu ya Losari. Losari. Ini di mana itu Pak Arif? Cirebon. Cirebon ini Wah, kabupaten luar Cirebon. biasa. Dan Bukan di alhamdulillah Kuningan saja. pada saat ini juara pertama ini kita hanya tim atau klub satu-satunya dari Kabupaten Kuningan. Dari Kabupaten Kuningan dan luar biasa menorehkan prestasi, Alhamdulillah. setidaknya membawa nama baik klub Kuningan Iya. menjadi juara satu. Juara Dan satu. berarti nama Gemilang Raya di wilayah sana sudah Ya. Sudah harum lah. Agung. Ya, Sudah harum. alhamdulillah. sudah ada begitu. Iya. Oke. Begitulah. Iya. Ini kita berbicara sejarah perjalanan dan prestasi yang didapatkan. Ini dari segi kesenangannya, ya. Saya kembali lagi flashback. Selama ini kan kita tahu bersama, Kang Arif ini masih semangat, masih setia menjadi penggiat sepak bola yang sama-sama ingin tentunya memajukan sepak bola bukan hanya di klubnya Gemilang Raya, tetapi juga di Kabupaten Kuningan. Nah, seiring berjalannya waktu dari mulai awal merintis Gemilang Raya sampai sekarang di tahun 2020, kurang lebih 6 tahun, apa sih cerita pengalaman dari perjalanan ini yang mungkin dirasa pasti otomatis ya, hidup itu tidak selalu senang, ada Betul, susah. ya. Betul nggak Kak Arif? Ya? Betul. Ada yang merasakan getah susah dalam memperjuangkan, ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang suka. Betul. Sekarang- Sukanya ya, sekarang sekarang dukanya. suka, pengalaman pahit tapi yang bisa membuat Kang Arif itu justru malah termotivasi, betul ya Kang Yusuf ya. Apa sih yang kira-kira pengalaman yang pernah Kang Arif rasakan selama menjadi penggiat sepak bola yang akhirnya tetap juga fight, semangat menumbuhkan kembali Yang membekas apa istilahnya gitu. Terkenang sekali. misalkan dukungan dari orang-orang terdekat Pak Ari Iya. yang mungkin dari karena Pak Ari pun sudah punya anak 2 yang insya Allah akan 3. Amin. Iya, amin. Tapi dua anak cukup Pak, tetap dua anak cukup. Jadi kita pasti berencana. Ini tetap pasti jadi juta juga ya. Tetap. No pernikahan ini. Ingat 2125. Iya. Oke, lanjut. Yang dimana keluarga mungkin salah satu orang yang terdekat yang menjadi korban karena mungkin seorang ayah, seorang suami yang sering beraktivitas di luar, ya, tidak dengan kegiatan-kegiatan yang sibuk untuk memajukan sepak bola Kuningan, ataukah mungkin ada orang-orang ataupun pengalaman-pengalaman pahit ataupun yang memang pernah dialami oleh Kang Arif? Ya alhamdulillah bro, sebetulnya ya kalau dari keluarga saya ya terutama istri gitu ya, terutama istri saya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan saya ini terutama di sepak bola ini sangat mendukung sekali gitu ya. Luar biasa. Baik itu istri saya, orang tua saya pun sangat mendukung. Ya karena ini mungkin beliau-beliau melihatnya, oh udah bener iya kan gitu ya. Karena ini di jalur yang Hal yang positif. Hal yang positif gitu. Kalau duka sih sebetulnya ada ya. Karena terus terang secara pribadi saya menjalani ini tidak mulus begitu saja. Betul. Ada rintangan, tapi alhamdulillah dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, kepolisian sektor selalu mendukung kegiatan-kegiatan kami ini. Ya, kalau duka mah jika lamun eleh pada saat semifinal, semifinal. Kapan itu? Semifinal lawan itu Pak. Atuh turnamen. Gitu. Jadi masih ada rasa membekas mungkin. Iya. Tapi justru di situ menjadikan motivasi. Menjadikan motivasi. Biar kita menjadi juara. Iya. Motivasi terutama bagi pribadi saya ya. Dan itu mungkin otomatis akan dijadikan motivasi juga untuk pelatih karena kita kalah nih harus seperti apa ini supaya si tim ini bisa kembali normal kembali dan bisa menjadi ke juara mungkin seperti itu. Luar biasa memang ya, semangat dan memang motivasi yang mendasari kembali tentang adanya semangat dari Kang Arif ini untuk selalu memajukan
sepak bola. Sebelum kita closing statement, ya ada sedikit yang saya pribadi mungkin Kang Yusuf juga bertanya-tanya. Iya. Dan Kenapa aku? ini juga mungkin bisa menjadi motivasi dasar dari manajer dan juga klub. Dimana kalau kita sama-sama mengetahui jersey Gemilang Raya pada saat awal itu no sponsor, no problem. Itu sebuah clue ataupun kalimat yang betul-betul apa namanya Menjadi ini kali ya. Itu Pembangkit. tanda tanya besar ya. Pembangkit semangat ya. tanda tanya besar dan akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang sponsor itu bisa berapa? Yang sudah masuk itu ada Zombie 179 pastinya, ada Visi Senin Negara dan masih banyak lagi sponsor-sponsor yang alhamdulillah. Rahasia bro. Nah, itu dia. Itu saya sangat melihat dulu pas pada saat awal-awal pergerakan hadirnya Gemilang Raya sampai di jersey itu tertulis no sponsor, no problem. Berarti itu pun bisa menandakan betul ya Pak Rik ya, bahwasanya kita tanpa sponsor, tanpa yang mendukung pun bukan masalah, betul ya Pak Rik? Bukan masalah. Apa yang Artinya apa sih? Sponsor no problem. mungkin Pak Rik sama teman-teman dulu ya tim awal-awal kok sampai tercetuskan ide bahwasanya yang ditempelkan di jersey itu no sponsor, no problem itu gimana? Itu karena menarik, ini menarik. Yang akhirnya sekarang menjadi motivasi buat Pak Rik. Betul. Alhamdulillah ya pada saat itu sebetulnya gimana ya? Ceritanya Jangan malu-malu gitu. Ya, ini kan juga termasuk perjalanan ya. ya mungkin Perjalanan. ini perjalanan ya, perjalanan demi dari awal karena kita selalu terus terang kita punya manajemen. Betul. Terstruktur, terorganisasi dari mulai ketua, wakil, bendahara sampai dengan ke pembantu umum Betul. maupun ke medis dan lain sebagainya kita terstruktur. Luar. Karena kita berupaya Betul. belajar ke hal yang lebih baik. Walaupun istilahnya hanya organisasi kecil-kecilan Kecil-kecilan. gitu, tapi kita berupaya lebih baik. Mungkin pada saat munculnya no sponsor no problem, Nah, itu ya. Nah, Karena pada saat itu ya terus terang cek Sunda nama poporose sorangan lah gitu. aku masalah Karena orang terjalan gitu ya. Itu terus terang itu salah satu motivasi bagi pribadi saya dan manajemen. Yang kemudian tahun berikutnya alhamdulillah kita datangnya sponsor sampai dengan sekarang ada sponsor tetap kita. Tetap boleh dong dibocorin sedikit nih biar para YouTubers dan juga pendengar sepak bola tahu gitu. yang selama ini Ya, mendukung bukan berarti kita Gemilang menyombongkan Raya. diri. Ini juga mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain, para YouTubers yang lain yang menyaksikan acara WSB ini. Tentunya ketika kita sama-sama berikhtiar dan selalu berjuang, pasti ada hasil ya. Seperti Iya, yang alhamdulillah. teman-teman Gemilang Raya. Silakan buat coba tadi. Ya untuk sponsor itu dari 2016 ya. 2016. 2016. 2 tahun setelah berdiri berarti ya. 2 tahun setelah Betul. berdiri. Alhamdulillah sampai dengan sekarang sponsor tetap kami itu 2. Ya. Apa Zombie itu? 179 Hmm. ya dan Pistis Setia Negara. Wih. Ya, alhamdulillah walaupun istilahnya dari tahun ke tahunnya itu ya beliau sangat mendukung, Sangat peduli lah ya. sangat peduli. Tentunya Agung sekarang ini sudah punya sekretariat yang Luar besar. biasa. Ini juga buah dari perjuangan. Iya. Yang mungkin tidak jarang sebuah klub yang dari desa terpencil, bukan berarti kita saya Mengecilkan, ya. Ya, betul. Ini menjadi motivasi sekali Ya, lagi. betul. Bahwasanya ketika kita yakin, ketika kita optimis, walaupun kita berada di tengah hutan pun, Ya. kita bisa mendirikan sebuah organisasi ataupun perkumpulan Iya. yang memang sama-sama satu profesi dan satu bidang. Dan ini ada proses ya, percaya proses bahwa Percaya proses dari awal Iya. tidak akan mengkhianati hasil ya Pak Rik. Iya. Sip. Pengorbanan yang selama ini sudah dilakukan tidak ada sia-sia ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah karena apa? Manajemen kami sangat kompak. Karena saya awalnya itu kita harus kompak dan niat pribadi saya kita transparan. Kita tidak ada tutup-tutupan apapun. Betul. Kita terbuka semua sama manajemen yang ada. Ya orang makia, ya orang makia. Dan alhamdulillah mereka bisa sampai dengan sekarang masih setia. Sampai Karena bertahan. kita selalu keterbukaan. Tidak ada, oh ini mah ketua harus berbicara. Tidak ada. Kita semua bareng-bareng. Karena kita bangun ini dari nol kita bareng-bareng sampai dengan sekarang ya kita bareng-bareng. Tidak ada tertutup-tertutupnya, tidak ada. Agung pengen tahu nih dari Pak Arif sendiri nih makna dari Gemilang Raya.
dari buat Pak Arif sendiri ya. Satu kata deh, satu kata yang menggambarkan Gemilang Raya buat Pak Arif. Satu kata Iya. Gemilang Raya. Apa kira-kira? Kalau menurut pribadi saya, Iya, pribadi Pak Arif. satu kata, Iya. amazing. Ya, kalau menurut Agung yang Agung juga kan sudah tahu Gemilang Raya ini. Menurut yang besar juga Agung juga sering mengikuti event-event yang diadakan Gemilang Raya. Apa sih yang menurut Agung Gemilang Raya itu apa sih? Apa sih? Banyak sih sebetulnya. Kalau saya ceritakan di sini mungkin bisa sampai 7 hari 7 malam nggak akan. Ya, oke kayak Agung jadi oke ya. Kayak dangdutan ya, 7 hari 7 malam nggak akan selesai. Ya, intinya saya merasa betul kata manajer tadi disampaikan. Memang kuncinya adalah keterbukaan dan juga untuk menjaga kekompakan itu memang kepercayaan antara semua anggota ataupun manajemen dan juga tentunya apa ya? Ya intinya tetap walaupun rintangan-rintangan yang dihadapi justru itu bukan menjadi pelemah ya, Betul, tapi itu pemicu, iya, malah. pemicu. Nah, Motivasi. motivasi sendiri buat manajer dan juga manajemen dari Gemilang Raya. Nah, sebelum saya kembali ke closing statement ya, mungkin banyak YouTubers, para penggiat ya, para pemain sepak bola yang di luar sana yang menyaksikan acara ini juga mungkin ada yang ingin kira-kiranya ikut bergabung Pak Arif ya, yang ingin ikut bergabung latihan di lapangan Kadari Sesa tentunya bersama Gemilang Raya dengan para pelatihnya ada berapa sih Pak Arif? Pelatih Total sampai sekarang Pelatih kita ada 3 Siap. plus direktur teknik 1. siapa saja Apa direktur tekniknya Ada. dulu ada. Untuk direktur teknik Bapak Cecep Yudiana SPD. Oh, siap. Ya. Ya. Kemudian Itu untuk manajemen kuningan juga termasuk ya? ya Porda Porda, tahun berapa ya? 90-an mungkin. 90-an sampai dia mencetak gol terbaik Oh, pada saat itu. Dari tengah lapang, cus gol dia. Langsung. Kecil, orangnya kecil. Pendek kecil. Iya, kecil. Tapi kok pas main bola Betul. kayak Messi kan ya? Ya mungkin itulah Kecil. beda-beda Kecil. dikit, ya. Terus ada siapa lagi selain direktur teknik tadi? Direktur teknik ada pelatih kepala Ya. itu Bud Solihin Mhm. ya. Kemudian ada asisten coach Henry Puli Anugrah SPD. Siap. Kemudian ada pelatih kiper juga ada Elang Paujan MPD. Oke. Ya. Luar biasa. Para pelatih-pelatih yang selalu eksis juga tentunya luar biasa dengan prestasi dan berbagai pengalamannya juga memang Ya. juga. Nah, ketika teman-teman dari luar sana ketika ingin bergabung kira-kira seperti apa Pak? Jadwal mungkin jadwalnya hari apa? Jadwal latihannya, terus apakah latihan di Gemilang Raya ini terbuka untuk umum? Terus mekanisme latihannya seperti apa? Berbayarkah? Berbayarkah? Nah itu mungkin yang sering ditanyakan oleh teman-teman gitu loh. Sebenarnya banyak Pak Arif yang ingin bergabung, Betul. cuman karena Gemilang Raya tuh ternyata pemainnya kelas-kelas Nah, juga takutnya ada biaya atau apa mungkin kita nggak pernah tahu. atau merasa minder sendiri Nah, kan itu. gitu. Gimana? Sebetulnya untuk bagi rekan-rekan yang mau daftar silahkan tinggal di situ di kami kan ada medsos ya, Iya. ada Facebook, ada Instagram, silahkan saja dihubungi langsung. Latihan di kami tanpa dipungut biaya. Wih, Gratis, Sampai bro. sekarang tanpa dipungut biaya. itu dia bro. Biaya. Lalu sumber dana Gemilang Raya di mana Pak Arif mau tanpa Iya betul langsung. Itu kan Latihan salah gratis, satu bro. fondasi ya. Kita sama-sama ketahui kebutuhan untuk latihan buat beli kun minimalnya, bola, ganti jaring. Kita minum aja untuk pemain kita siapkan. Tuh, luar biasa. Biasa. Lalu sumber dana. Ini yang akan kita bahas di OSS Desa. Selanjutnya. Ya. Kalau dibongkar sekarang mungkin YouTube channel kita cuman sebenarnya tidak akan menambah, tapi kalau misalkan kita bahas di minggu depan pasti akan lebih orang penasaran. Iya. Ya, sengaja kita buat penasaran seperti lagu Lumani Rama. Oke, closing statement dari Kang Arif selaku manajer Gemilang Raya dan juga penggiat sepak bola nih, khususnya buat para YouTubers netizen budiman yang punya minat bakat khususnya di dunia sepak bola mungkin ya, biar selalu semangat pantang menyerah seperti Kang Arif dan juga teman-teman Gemilang Raya. Apa sih pesan-pesan motivasi dan juga Harapan mungkin. harapan termasuk? Harapan saya ya, karena saya ini usia saya ini sudah hampir kepala 4.
Harapan saya secara pribadi saya ya, mudah-mudahan dengan situasi sekarang, masa pandemi, terus kemudian karena seiringnya dunia sekarang tuh dunia IT ya, Betul. ya Serba IT. nah, serba Digital. IT ya. Berharap saya generasi anak muda sekarang, zaman sekarang tuh bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Betul. Seperti Ya. apa misalnya? Ya mungkin karena dengan berlebihnya waktu dia main gadget dan lain sebagainya, itu kan akan merusak pribadi dia. Minimal ke kesehatan dia. Kesehatan. Ya, kesehatan dia pasti terganggu. Betul. Karena sampai berlarut malam dia main gadget, pasti otomatis dia akan imunnya itu akan lemah. Oh, Gitu, betul. Dan juga mungkin pergaulan bebas, Agung kan. Pergaulan bebas. Dan juga banyak isu kan seks pranikah, Iya. narkoba. Narkoba. Nah, itu juga menjadi isu. Nah, Gemilang Raya ternyata menjadi suatu wadah di sini sebagai sarana pencegahan, yaitu pernikahan dini juga kan. Iya. Seks pranikah, Nah. ya ternyata masuk juga dalam substansi genre ya. Bisa menjadi suatu wadah loh, sepak bola loh. Betul. Karena dalam menjembatani sebagai Betul. wadah kegiatan-kegiatan positif, apalagi demi kesehatan orang. Iya, Orang. sehat. Ya, Apalagi dengan situasi sekarang, apalagi harus bisa menjaga imun kita. Betul, dengan menjaga imunitas agar tidak terkena pandemi COVID-19 ini. Oke, netizen dan juga YouTubers Budiman yang sudah hadir. Iya, barangkali juga teman-teman di sini karena kita juga ini. Lihat dong, bajunya Lihat dong, dong. tuh. Di belakangnya itu kita tunjuk. Oh, Gemilang Raya. Ini juga ada. Ini. Nah, ini logo Anniversary yang ke-6 tahun. Ke-6. Insya Allah mudah-mudahan di tahun ini tetap berjalan. Amin. Ya, Amin, amin. Berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa meramaikan lagi hasanah. Yoi. Hasanah dunia persepak bolaan yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pengen juga punya merchandise dari kami karena banyak produk dari kami, bukan hanya jersey, ada juga Tuh, ada. stiker. Oh ini enggak ya? Soalnya bisa dibeli di toko-toko terdekat. Nah, ini terbaru Gemilang Raya Official YouTube channel kita. Oke, buat para YouTubers jangan cuma dilihat dong, tapi di subscribe. Loncengnya dibunyikan biar tahu notifikasi-notifikasi yang selalu hadir menemani teman-teman para YouTubers. Pasti zaman sekarang orang sering nonton YouTube ya. Iya. Nah, jadi yang pengen tahu informasi tentang sepak bola khususnya perkembangan sepak bola di Kuningan, pantengin terus YouTube channel kami di Gemilang Raya Official. Jangan lupa subscribe, betul? Betul. Iya. Dan juga tentunya nyalakan lonceng. Pastinya dong di like Iya, betul. dan komen Komen. dari acara kami di OSB ini ya. Silakan barangkali ada yang ingin memberikan komentar, masukan, kritikan, saran dan lain-lain, boleh kita terbuka. Silakan diisi di kolom komentar yang ada di YouTube channel kami. Dan nantikan konten-konten selanjutnya tentunya dunia persepak bolaan bersama kami dari Gemilang Raya FC Cidahu. Untuk itu saya Abdi Agung, ada juga Saya Yusuf Sulaiman. dan narasumber kita. Arif PK Hidayat. Oke, kami ucapkan selamat malam, tetap semangat, salam olahraga. Wassalamualaikum.